Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an. Lanjutkan membaca kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha Syekh Muhammad rahimahullah dengan syarah Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan ini kitab ya merupakan materi-materi dasar Islam, materi-materi dasar keislaman yang itu merupakan akan menjadi pertanyaan di alam kubur nanti. Dan kita masih di pembahasan pertanyaan yang kedua, madinuka, apa agamamu? Ya, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, kita harus mengenal apa itu Islam, kita harus mengenal apa itu rukun Islam dan seterusnya. Ya, rukun iman. Ya, dan kalau berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, kita harus mengenal satu persatu. Ya, rukun Islam ada 5, maka rukun Islam yang pertama apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Ya, sehingga kita dalam perkara-perkara dasar ini menguasainya. Ya, jangan sampai kita seorang muslim tidak menguasai perkara-perkara dasar ini, sementara Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Jadi jangan sampai ya, waliyadzubillah, ya, kita dikasih kesempatan hidup ada 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun, dikasih kesempatan hidup, dikasih fasilitas serba gratis, ya, sekedar untuk menyiapkan jawaban 3 pertanyaan saja setelah mati. Ternyata tidak sempat, ya, begitu mendapatkan 3 pertanyaan itu kita nggak bisa jawab. Assalamualaikum. Kalau makna syahadati anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kemudian sudah selesai pembahasan tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang berikutnya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kata Syekh Muhammad, wa makna, dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yani makna persaksian kita bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam fima amara, dalam perintah-perintah beliau. Ini mentaati perintah-perintah beliau. Wa, dan tasdiquhu, mempercayai fima akhbara, kabar atau berita-berita yang beliau sampaikan. Ya, ucapan-ucapan beliau, berita-berita, hadis-hadis yang beliau sampaikan, kita percaya.
wajtinabu, dan menjauhi ma anhu naha wa zajara, apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu, dan Allah tidak diibadahi illa kecuali bima syara'a, dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Allah yang beliau bawa. Ini 4 makna syahadat persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, mentaati perintah-perintah beliau. Yang kedua, mempercayai berita-berita yang beliau sampaikan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Syekh Shalih mengatakan syahadat anna Muhammadar Rasulullah laha ma'nan wa muqtadha. Persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu persaksian yang memiliki makna dan memiliki konsekuensi. Ini setiap persaksian mesti ada konsekuensinya, ya kan? Laisat lafdhan yuqalu faqat. Bukan sebatas, tetapi dia adalah persaksian yang memiliki makna dan konsekuensi. Famaknaha, makna persaksian kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, an ta'tarifa bilisanik wa biqalbik, dengan hati dan lisanmu kamu mengakui annahu Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Tantiku bilisanik, lisanmu mengikrarkannya. Wa ta'taqidu dzalika biqalbik, dan hatimu meyakininya. Annahu Rasulullah, lisanmu mengatakan Muhammad itu Rasul utusan Allah, dan hatimu meyakini bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Amat talaffudzu bil lisan, adapun sekedar mengakui dengan lisan, sekedar mengikrarkan bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah, wal inkar bil qalbi, tetapi hatinya tidak yakin. Hatinya tidak yakin, bahkan hatinya ingkar kalau Muhammad itu Rasul utusan Allah. Fahadhihi tariqatul munafiqin, maka ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang munafik. Ya, lisannya mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi hatinya tidak percaya kalau Muhammad itu Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarana Allahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya kepada kita tentang orang-orang munafik biqaulih, dengan firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'aka al-munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah. Orang munafik bersyahadat. Ya, orang munafik apa? Bersyahadat. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar orang-orang yang berdusta dalam persaksiannya. Takhadhu, mereka menjadikan aimanahum, persaksian mereka, syahadat mereka, junnatan, hanya sebagai perisai. Mereka menjadikan persaksian mereka, syahadat mereka, ya, hanya sebagai tameng, sebagai perisai. Ja'alu aimanahum ay syahadatihim, mereka menjadikan syahadat mereka, ucapan syahadat mereka, sitratan yastatiruna biha, hanya sebagai tirai, ya, untuk menyembunyikan hakikat mereka sebenarnya. Fasaddaw an sabilillah, lalu
Setelah mereka bersyahadat kan mereka tidak diganggu. Ya, mereka diperlakukan seperti orang muslim karena tidak menampakkan hal-hal yang membatalkan syahadatnya. Maka mereka diperlakukan seperti layaknya orang muslim. Ya. Kemudian mereka sembunyi-sembunyi sadda wa sabilillah. Sembunyi-sembunyi mereka menghalangi manusia dari masuk Islam, dari mengamalkan Islam. Fadalla 'ala an-nutqa bil lisan la yakfi. Maka artinya ini ayat memberi pelajaran kepada kita bahwa sekedar mengucapkan syahadat dengan lisannya saja itu tidak cukup. Ya, sekedar mengucapkannya dengan lisannya saja itu tidak cukup. Wa kadzalika i'tiqadul qalbi ma'adami nutqi bil lisan. Demikian juga hati percaya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi lisannya tidak mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi hatinya percaya. Liman yaqdiru 'ala nutqi aidan la yakfi. Sementara dia mampu. Dia bukan orang yang bisu, bukan orang yang cacat, bukan orang yang tunawicara. Dia mampu untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatinya percaya, tapi lisannya mampu mengucapkan, tidak mau mengucapkannya. Aidan la yakfi. Sekedar percaya dalam hati ini juga enggak cukup. Ya. Fa innal musyrikin, dalilnya orang-orang musyrik Makkah, ya'lamun, mereka mengetahui annahu Rasulullah. Orang-orang musyrik Makkah mereka tahu, mereka percaya kalau Muhammad itu adalah apa? Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahum yu'anidun, tetapi mayoritas mereka membangkang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami benar-benar tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi SAW, kami benar-benar tahu, kami benar-benar mengetahui bahwa omongan mereka, tuduhan-tuduhan mereka itu membuat kamu bersedih. Ya, Nabi SAW juga manusia. Nabi SAW bukan malaikat, ya, yang dikritik tidak sakit hati. Nabi SAW manusia. Ya, Nabi SAW memiliki rasa bersedih ketika, ya, mendapati omongan-omongan, tuduhan-tuduhan, komentar-komentar orang-orang musyrik jahiliyah. Kami benar-benar mengetahui, kata Allah SWT, bahwa omongan mereka, tuduhan mereka dan sebagainya itu membuat kamu bersedih. Fa innahum, padahal sesungguhnya mereka la yukadzibunak, bukan tidak percaya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi orang-orang zalim itu mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahum biqulubihim ya'tarifuna birrisalah. Jadi mayoritas orang-orang musyrik jahiliyah, hati mereka mengakui bahwa Nabi SAW, bahwa Muhammad SAW itu seorang Rasul, seorang Nabi, utusan Allah. Ya'rifun annahu Rasulullah. Tahu kalau Muhammad itu Rasul, utusan Allah SWT. Lakin mana'ahum al-kibr wa mana'ahum al-inad minal iqrari birisalatihi. Tetapi yang menghalangi mereka untuk mengikrarkan syahadat adalah kesombongan dan pembangkangan mereka, kezaliman mereka. Wa kadzalika mana'ahum al-hasad. Demikian pula di antara yang menghalangi mereka untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah al-hasad. Kedengkian dalam hati. Ya, kedengkian dalam hati. Kama indal yahud, seperti dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Wa inda musyrikil Arab, dan sebagian orang-orang musyrik
Makkah. Karena Abu Jahal Amr bin Hisham ya tarif. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Ya, Abu Jahal Amr bin Hisham ini dia mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah. Yaqul kunna nahnu wa Banu Hashim mutasawin fi kullil umur. Sebelum-sebelumnya kami dengan Bani Hashim, karena Abu Jahal itu bukan Bani Hashim, kami dengan Bani Hashim ini selalu mutasawin, selalu seimbang, sepadan, selalu seri dalam segala hal. Lakinnahum qalu, tapi sekarang mereka bisa berbangga mengatakan tentang diri mereka, minna rasulun walaysa minkum rasulun. Bani Hashim mengatakan, kami dari sisi kami lahir rasul, dari kami ada rasul, sedangkan dari kalian wahai kabilahnya Abu Jahal tidak ada rasul. Min aina nati bi rasulin? Maka Abu Jahal karena kedengkian dalam hatinya itu, kemudian dia katakan, "Lah bagaimana kita bisa punya rasul? Ya, kabilah saya bisa punya rasul bagaimana? Sebelum ini kabilahku dengan kabilah Bani Hashim itu selalu seri dalam segala hal, selalu sama dalam segala hal. Sampai ketika Bani Hashim mengatakan, Bani Hashim mengatakan apa? Di antara kami ada rasul, kalian nggak punya rasul. Wahai kabilah Abu Jahal." Maka Abu Jahal kemudian apa? Kemudian hasad. Ya, gengsi. Ya, gengsi. Ya. Falidzalika ankaru risalatahu hasadan li Bani Hashim. Oleh karenanya Abu Jahal sebagaimana disebutkan dalam sirah, ya, mengingkari, Abu Jahal dan kabilahnya mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keturunan Bani Hashim, kedengkiannya terakhir. Wa yaqul Abu Thalib fi qasidatihi. Contoh lain bahwa sebagian orang-orang musyrik Makkah mereka itu mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Utusan Allah. Agamanya itu agama yang benar, yang baik. Tapi enggak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Di antaranya adalah qasidahnya Abu Thalib, ya, pantun sajak yang dibuat oleh Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku benar-benar tahu bahwa agamanya Muhammad itu merupakan agama terbaik yang dipeluk oleh manusia. Ini Abu Thalib mengakui, aku tahu agamanya Muhammad itu benar, merupakan agama terbaik yang dipeluk oleh manusia. Laulal malamata aw hadhara masabbatin, andai saja bukan karena aku khawatir, ya, diolok-olok oleh bangsa Arab, ya, dituduh apa? Mencemarkan nama baik nenek moyang, nama baik leluhur. Lawajadtani samhan bidzaka mubina. Niscaya engkau akan dapati aku menerima dengan lapang dada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya'tarifu biqalbi bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Thalib hatinya, ya, hatinya apa? Mengakui bahwa Muhammad itu Rasul. Lakin mana'atul hamiyatul jahiliyah liqaumi. Tetapi yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat, apa? Al-hamiyah al-jahiliyah liqaumihi. Gengsi, ya, khawatir dituduh mencemarkan nama baik atau leluhurnya. Yang disebut dengan hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, fanatisme golongan yang menghalangi itu. Ya.
Falam yakfur bidini Abdul Muttalib. Abu Thalib tidak mau kufur, ingkar terhadap agamanya Abdul Muttalib. Ya, agama bapaknya. Alladzi huwa ibadatul asnam. Yang tidak lain agama Abdul Muttalib itu adalah apa? Ibadatul asnam. Beribadah kepada berhala, beribadah kepada kuburan Lat, beribadah kepada pohon Uzza, beribadah kepada batu Manat, beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung yang banyak sekali. Abu Thalib meskipun mengakui, ya, tidak mau membenci, meninggalkan agama Abdul Muttalib. Fahum ya'tarifun binubuwatihi wa biqulubihim. Jadi sebenarnya hati mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakfil i'tiraf bil qalb annahu Rasulullah. Tapi sudah dijelaskan tadi, tidak cukup sebatas apa? Tidak cukup sebatas hatinya mengakui bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup. Bal la budda an yantiqa bi lisanihi. Tapi harus selain hatinya percaya bahwa Muhammad, la yakfi an nutqu bil lisan wal i'tirafu bil qalbi, bal la budda min amrin thalithin. Kemudian kalau seseorang lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatinya mempercayainya, itu juga belum cukup sampai dia menghadirkan yang ketiga, wal ittiba, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Falladzina amanu bihi." Orang-orang yang beriman kepada beliau, yakni bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa azzaruhu, dan memuliakan beliau, wa nasaruhu, membela dan menolong beliau, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti wahyu yang turun kepada beliau, mengikuti cahaya yang turun kepada beliau. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Hatta law nasarahu mithlu Abi Thalib wa hamaduna, sampai pun jika misalkan orang itu menolong beliau dan melindungi beliau seperti Abu Thalib, wa ya'rifu annahu Rasulullah, ditambah lagi dia mengetahui bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, lakin lam yatabi'hu, tapi sayang Abu Thalib tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti beliau, tidak masuk Islam. Fa innahu laisa bimuslimin, maka dia bukan muslim. Hatta yattabi'ahu, sampai ia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karenanya qala Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amara, mentaati perintah-perintah beliau. Abu Thalib dan orang-orang Makkah yang percaya bahwa Muhammad itu Rasul, ya, bahkan membela Bani Hashim misalkan, membela Rasul SAW, menolong Rasul SAW, mereka kan tidak mentaati perintah Rasul SAW. Karena mereka tidak apa? Mereka tidak mengikrarkan syahadat. Mereka tahu konsekuensi dari syahadat itu adalah mentaati Rasul SAW. Karena mereka tidak mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah, mereka nggak taat kepada Rasul. Disuruh meninggalkan peribadahan kepada berhala,
dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan ikhlas dalam seluruh amalannya, mereka tidak kerjakan. Padahal makna syahadat Muhammad Rasulullah apa? Selain tadi dia hatinya yakin, lisannya mengikrarkan, maka dia juga apa? Ittiba. Mengikuti Rasul. Mentaati apa yang Rasul perintahkan sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqu bima akhbar. Mempercayai segala berita yang disampaikan oleh Rasul SAW. Rasul SAW menyampaikan berita tentang kiamat, menyampaikan berita tentang kejadian-kejadian setelah kematian, menyampaikan berita tentang kebangkitan setelah mati, dan seterusnya dari kejadian setelah kiamat. Orang-orang Makkah tidak percaya. Orang-orang Makkah tidak percaya. Padahal mereka percaya bahwa Muhammad itu adalah apa? Rasul. Udah mengakui bahwa Muhammad itu Rasul dengan hatinya, tapi mengakui dengan hatinya. Wastinabu ma naha anhu wa zajara. Dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan beliau. Beliau melarang beribadah kepada berhala-berhala. Beliau melarang mengangkat para dukun, orang-orang yang dianggap orang tua di kabilah-kabilah mereka sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mengindahkan larangan Rasul SAW. Padahal mereka seperti Bani Hashim dan Bani Muttalib bukan hanya mengakui dengan hatinya kalau Muhammad itu Rasul utusan Allah, tetapi juga apa? Melakukan pertolongan dan pembelaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menolong Rasul SAW, membela Rasul SAW dengan bahkan dengan nyawa mereka, dengan harta, dengan nyawa, dengan keluarga mereka. Tapi karena tidak mengikuti Rasul SAW, tidak mentaati perintah Rasul, tidak mempercayai berita-berita yang disampaikan oleh Rasul, tidak meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Rasul, maka mereka bukan Muslim. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Mereka beribadah kepada Allah. Ya. Orang-orang Makkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu dan perintah setan. Ya, dengan selera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selera mereka. Oleh karenanya disebut dalam Al-Qur'an, wala antum abiduna ma a'budu. Dan kalian bukan abidun, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku ibadahi. Padahal mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak disebut abid. Karena sekali tempo mereka beribadah kepada Allah, di tempo yang lain mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Selera mereka dan dengan anjuran setan, ajaran setan, ajakan setan, perintahnya setan. Maka ini 4 makna daripada ikrar syahadat Muhammad. Ya, di hati harus meyakini, mempercayai bahwa Muhammad benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ya. Kemudian lisannya mengikrarkan persaksian tersebut. Kemudian ya, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, mempercayai berita-beritanya, meninggalkan larangan-larangannya,
dan beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau bawa. Fala budda min al-i'tirafi bi risalatihi zahiran wa batinan wa i'tiqadan. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yatalakhasu dzalika fi hadhil arba' kalimat. Bagaimana ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam 4 hal ini. Al-ula ta'atuhu fi ma amar, mentaati perintah beliau. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah taala firmankan, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti benar-benar dia telah taat kepada Allah. Rasul kami utus melainkan agar ditaati atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqarana ta'atar rasul ma'a ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam ayat-ayat ini kewajiban taat kepada Rasul dengan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna ma'siyatar rasul ma'a ma'siyatihi. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya, durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, maka sungguh baginya neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala wa in tuti'uhu tahtadu. Allah juga mengatakan, jika kalian mentaati Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Wa qala wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allah juga berfirman, taatilah Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzi yashhadu annahu Rasulullah. Maka siapapun yang sudah bersyahadat Muhammad Rasulullah, ya, talzamuhu ta'atuhu. Konsekuensinya dia harus mentaati beliau fima amar, dalam perintah-perintahnya. Liqauli ta'ala, karena Allah taala firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul SAW perintahkan maka ambillah, taatilah, dan apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Wa qauluhu, dan juga Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW khawatir untuk ditimpa fitnah, ditimpa kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang sangat menyakitkan. An amri Rasul fala budda min ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus sebuah keniscayaan, ya, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebuah keniscayaan dia harus taat kepada perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyatu, yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Ya, ini kisahnya sekarang lebih awal ya. Mempercayai segala berita yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara an umurin katsiratin, ya, mughayyabah. Karena yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyampaikan banyak sekali berita-berita gaib. Akhbara anillah wa anil malaikah. Berita-berita yang di luar jangkauan mata kita, ya kan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tentang Allah, tentang malaikat. Wa akhbara an umurin ghaibah, demikian pula kejadian-kejadian yang tidak kita lihat. Wa akhbara an umurin mustaqbalah, demikian pula Nabi SAW itu memberitakan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Min qiyamis sa'ah, seperti terjadinya kiamat. Wa asyratis sa'ah, syarat-syarat terjadinya kiamat, tanda-tanda kiamat. Wal jannah wan nar, surga dan neraka. Wa akhbara an umurin madiyah, beliau juga memberitakan, menyampaikan kejadian-kejadian di masa lalu. An ahwalil umam as-sabiqah, seperti kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu. Fala budda min tasdiqi fi ma akhbar. Kalau orang bersyahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia harus
percaya kepada setiap berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sidqun la kadhiba fihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau beritakan itu benar. Ya, yang beliau beritakan itu pasti benar. Tidak ada ya kedustaan sedikit pun di dalamnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Nabi SAW itu berbicara sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan itu, baik itu perintah, larangan ataupun berita, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW la yatakallamu bihadhil akhbar atau hadhil awamir wan nawahi, la yatakallamu bi syai'in min indihi. Nabi SAW berbicara tentang berita-berita tersebut, baik ataupun perintah ataupun larangan, beliau tidak berbicara sedikit pun ya dari idenya sendiri, dari nafsunya sendiri, seleranya sendiri. Ini namanya takalamu bi wahyi min Allah. Tidak lain beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbaruhu sidqun. Sehingga berita-berita yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran. Wa man lam yusaddiqhu fi ma akhbar. Jadi siapa yang tidak, dia bukan orang yang jujur dalam syahadatnya annahu Rasulullah, bahwa beliau itu Rasul utusan Allah. Kaifa yashhadu annahu Rasulullah yukadzibu fi akhbari? Bagaimana bisa ada orang lisannya mengikrarkan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, tapi kemudian dia mengatakan aku tidak percaya berita yang disampaikan oleh Rasul tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur. Bagaimana bisa? Lalu apa fungsinya Muhammad sebagai Rasul? Kaif yashhad annahu Rasulullah la yuti amrah? Bagaimana juga orang bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini makna yang kedua dari syahadat yang wasallam. Tapi insyaallah tentang makna yang ketiga dan keempat, yaitu menjauhi atau meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, serta tidak beribadah kecuali dengan syariat yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala serta dalil ya syahadat Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.